siapa dulu yang punya ide, siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang menyumbang, lalu siapa yang mengajar. Lalu dari pesantren ini muncul para guru-guru Al-Quran, para guru tafsir. Orang yang saat mewakafkan tanah berpahala, sekali pahalanya. Tapi ternyata pesantren ini masih berjalan terus, maka pahalanya nggak berhenti-berhenti, teman. Itu motivasi buat kita tuh untuk melakukan kebaikan tuh yang jangan sekali lah, kalau bisa yang jadi tradisi baik. Saya kasih contoh gini deh, ini yang faktual ya. Waktu saya jadi ketua OSIS di SMA itu, biasaan ketika lulusan sekolah itu kan teman-teman coret-coretan baju ya. Saya nggak tahu Anda nggak ngalamin kayaknya. Zaman dulu tuh baju dicoret-coret gitu, pakai pilok, pakai spidol. Lalu ketika saya jadi ketua OSIS, saya panggil ketua OSIS yang ada di dekat sekolah saya. Saya kumpulin, ada 4 ketua OSIS. Ini saya punya usulan, gimana kalau tahun ini kita nggak usah coret-coret baju seragam. Nanti kita beli kain putih kosong, lalu teman-teman silakan nyoret-nyoret di situ. Mau tulis kata mutiara, tanda tangan, terserah. Sebenarnya yang kemudian saya beli itu kain kafan, teman-teman, karena murah itu, panjang. Lalu baju seragamnya dikumpulkan. Nah, teman-teman OSIS yang lain mau. Hanya benar tuh dikumpulin baju semua, bahkan yang masuk itu bukan cuma baju seragam sekolah, tapi baju sehari-hari juga dikumpulkan ya. Lalu kita kasih kain yang panjang putih itu, semua orang coret-coret. Baju ini kemudian kita kumpulkan, kita rapikan, kita setrika, kita bawa ke satu daerah di Mojokerto ya, Pacet, saya kan dulu di Jawa Timur. Di sana ada sekolah SLB, teman-teman. Sekolah SLB itu SD badannya gede-gede, emang nggak naik kelas, jadi dulu segitu aja sekolahnya itu ya. Dan ketika dikasih mereka berbahagia, teman. Tapi kan ini baju bekas, iya bekas tuh kalau bisa dipakai juga nggak masalah. Anda dikasih mobil bekas mau nggak? Ada mobil Avanza tahun 2020 dikasih Anda mau nggak? Kan bekas itu. Ada iPhone tahun 2024 dikasih ke Anda, mau nggak? Baru setahun itu, mau. Yang penting masih bermanfaat. Makanya Anda lihat orang-orang ketika bekerja nggak semuanya bajunya baru, kadang-kadang ada baju partai gitu. Anda lihat yang bekerja pinggir jalan tuh loh. Dulu ada kakek-kakek saya lihat narik becak, kaosnya adalah kaos SMP apa gitu. Saya kaget nih, kakek-kakek masih SMP nih. Ternyata ya baju dinasnya dia ya baju yang ada di dia, nggak mesti rapi gitu. Dan nah kalau memang ternyata itu menjadi tradisi dan bagus, orang nggak lagi coret-coret baju, karena coret baju itu kan mubazir ya. Allah melarang mubazir. Ya bagi Anda sudah nggak kepake karena Anda sudah lulus. Tapi bagi orang lain kepake, teman-teman. Pakai itu. Maka itu menjadi bagian dari sunnah hasanah. Sebaliknya orang yang pertama kali ngusulin coret-coret baju itu menjadi sunnah sayyi'ah itu. Nanti ada banyak lagi hal-hal yang Anda pikirkan sendiri, contohnya bagaimana kebaikan yang bisa berjalan terus, siapapun yang mewujudkan dia menjadi sunnah hasanah dan berpahala. Pahala akan selalu dapat. Sebaliknya orang yang membuat keburukan dia jadi sunnah sayyi'ah yang dosanya akan terus mengalir buat dia. Hadisnya, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'un." Siapapun orang yang membuat tradisi buruk dia dapat pahala saat melakukan itu, dan selama tradisi dilakukan dia akan terus mendapat keburukan. Nah, tinggal orang yang pintar akan membuat sunnatan hasanah supaya pahalanya terus mengalir. Orang yang buruk akan menciptakan sunnatan sayyi'ah, dosanya akan mengalir terus. Makanya kalau Anda mau berdosa, Anda kan pasti berdosa, teman-teman ya. Itu sebisa mungkin dosanya yang ngerjain Anda aja, nggak usah ngajak orang. Dan kalau nanti Anda pengen istighfar kan gampang. Ya Allah, saya melakukan dosa ini gitu, tolong maafkan. Tapi kalau menjadi sunnah sayyi'ah, Anda istighfarnya susah, teman-teman, karena dosanya masih dilakukan orang lain. Dan saya nggak tahu sunnah saya yang lain contohnya apa, saya nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, kebanyakan kalau dicontohin ya. Baik, maka hari ini kita membahas tentang bid'ah, tentang muhdatsat.
pemahaman yang utuh adalah tidak semua bid'ah dilarang. Inovasi itu ada yang menggunakan kata bid'ah, ada muhdatsat dan ada sunnah. Ternyata tradisi inovasi yang baik itu dianjurkan oleh agama, hanya yang buruk yang dilarang oleh agama. Karena itu teman-teman, nanti ketika Anda menjelaskan bid'ah, itu sebisa mungkin menjelaskan secara utuh dan memang harus utuh. Karena nanti orang seringkali salah paham terkait bid'ah. Bid'ah kan dilarang, Pak. Bid'ah itu apa? Yang tidak pernah dilakukan Nabi. Woi, definisi kacau. Nabi nggak pernah azan, berarti bid'ah azan dong. Azan itu bid'ah dong. Nggak pernah azan Nabi. Yang azan sahabat. Ada beberapa sahabat yang azan yang terekam dalam riwayat hadis. Nabi nggak pernah sholat qobliyah subuh misalnya di masjid. Bukan berarti karena Nabi tiap kali masuk langsung qomat. Qobliyahnya di rumah biasanya begitu. Jadi bukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan, teman-teman. Tapi sesuatu yang memang inovasi yang terkait agama itu yang dilarang. Baik kalau nanti Anda mendefinisikan sesuatu yang Nabi tidak lakukan, repot banget hidup kita itu. Bid'ahnya jadi banyak. Karena itu orang yang memahami bid'ah secara sempit, hidupnya akan sempit. Cara berpakaian cuma satu jenis, cara makan cuma satu jenis, cara melakukan aktivitas cuma satu jenis. Karena dia salah memahami apa itu bid'ah. Nah, dari yang kita baca ternyata ada istilah muhdatsatil umur. Ada inovasi. Inovasi bisa baik dan buruk. Ternyata Nabi melarang bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza, bid'ah yang terkait agama tidak boleh. Tapi kalau terkait kebaikan namanya bukan bid'ah, tapi sunnah hasanah dan itu diperbolehkan. Nah, cara mengidentifikasi ini sunnah hasanah atau sayyi'ah ya nanti masing-masing perbuatannya yang kita analisis. Tidak bisa generalisasi. Ini boleh, ini enggak gitu, tidak ya. Maka saya pikir untuk wacana terkait bid'ah sih kita sudah tidak terlalu repot karena diskusi kita sudah semakin terbuka. Dulu orang-orang hanya mengaji pada satu guru, tidak tahu pendapat-pendapat yang berbeda sehingga dia hanya mengetahui satu bentuk dalam keberagamaan, sehingga ketika ada orang yang berbeda dianggap salah. Nah, ketika banyak membaca kita tahu ternyata tidak semua inovasi itu dilarang. Ada inovasi yang bahkan bukan hanya dianjurkan tapi juga diwajibkan. Ya misalnya kalau kita perang lalu kita kembali naik kuda lalu naik panah dan tombak, ya kita akan kalah teman-teman. Perang sekarang pakai drone, pakai pesawat, pakai bom, pakai senjata. Kalau pakai panah kita perang ya nggak bakal menang. Tapi dulu kita menang Pak lawan Belanda pakai bambu runcing, ya menang tapi lama. Coba kalau kita pakai senjata juga, mungkin penjajahan Belanda nggak 350, mungkin cuma 2 hari. Orang kita punya senjata, Belanda punya senjata, mereka cuma 10.000, kita 10 juta, kan gampang. Tapi gara-gara kita nggak punya senjata makanya kalah. Iya. Tapi bukan berarti kemudian kita harus kembali ikut seperti dulu, harus berperang secara secara pakai panah dan tombak, enggak. Berarti ada inovasi yang memang dianjurkan dan bahkan ada yang wajib. Masing-masing bentuk dari inovasi itu nanti Anda diskusikan, Anda lihat kriterianya gimana, lalu Anda putuskan ini bid'ah yang dilarang atau ini sunnah hasanah yang dianjurkan. Baik, kita sudah menyelesaikan membaca 3 bab, hadis-hadisnya pendek-pendek. Lagi-lagi natamata bi qiraatil hadis, kita selalu bangga dengan membaca hadis. Hadis adalah kebahagiaan karena kita sayang Nabi. Sabda Nabi menjadi sangat merdu, sangat indah ketika kita baca, ketika kita dengar. Jadi lepas apakah Anda kemudian setuju dengan pendapat saya, paham dengan penjelasan saya, tapi saya sudah bahagia karena saya membacakan hadis di hadapan Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.